Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Creative Channel. Oke guys, balik lagi di Sentra Rumah Jamur Insan Serbelawan, channel inspirasi, motivasi, dan semangat untuk berwirausaha ya guys. Balik lagi di Kumbung Insan yang sederhana ini, semoga selalu memberikan informasi dan manfaat buat kita semua, terutama buat para petani jamur pemula. Semoga kalian nggak ketinggalan uploadan terbaru Creative Channel dengan cara mensubscribe, kemudian mengaktifkan loncengnya. Jadi uploadan terbarunya itu langsung masuk ke notifikasi handphone kalian. Selamat datang juga Insan ucapkan untuk subscriber baru, selamat bergabung. Semoga ilmu-ilmu yang bisa ataupun yang kalian dapatkan di channel ini bisa kalian manfaatkan, bisa kalian gunakan dengan baik ya guys. Dan semoga bisa menjadi amal jariah. Jangan lupa di share kepada teman-teman yang lain. Jangan pelit ilmu, berbagi. Kalau ada yang bertanya kepada kalian dan kalian tahu jawabannya, itu jangan disembunyikan ya guys ya. Berbagi aja, berbagi kepada teman-teman yang lain soal masalah ilmu-ilmu dasar seperti perawatan, pembuatan, pembudidayaan. Nah semua itu di share aja kepada teman-teman yang lain. Semoga bisa menjadi amal jariah dan menjadi amal yang bermanfaat ya guys ya. Ke tema video kita pada pagi hari ini. Jadi pada pagi hari ini Insan mau membahas masalah tentang jenis kayu ya guys. Tadi malam itu ada pertanyaan yang masuk dari kolom komentar mengenai ciri-ciri ataupun perbedaan kayu keras dan kayu lunak itu seperti apa mas. Nah seperti itu ya guys ya, lebih kurang pertanyaannya. Nah jadi untuk masalah kayu ini ya sebenarnya kalau untuk dari kasat mata ataupun dari penilaian sepintas itu mudah dibedakan ya guys, tergantung dari kalian. Kalau kalian udah sering melihat tekstur kayu keras, melihat tekstur kayu lunak, itu udah terbiasa membedakan. Nah, jadi buat pemula di sini mau Insan berikan beberapa cara membedakannya, membedakan kayu keras dan kayu lunak. Yang pertama itu dari segi warna. Biasanya kayu keras itu warnanya lebih terang, warna lebih terang dalam hitungan 2-3 hari itu belum ada perubahan warna. Nah, kalau kayu yang lunak itu biasanya kalaupun warnanya terang dalam 2-3 hari itu udah langsung berubah coklat seperti kayu kering ya guys ya. Kalau misalkan kayu keras dia masih, kalaupun merah dia, kemudian kalaupun masih kuning sekali masih kuning aja dia guys. Nah seperti itu kalau kayu keras. Tapi kalau untuk kayu lunak dalam 2 atau 3 hari dia udah langsung berubah menjadi kecoklatan ataupun sudah kering ya guys ya. Proses pengeringan itu adalah udah bertanda bahwasanya itu kayu muda ataupun kayu lunak. Kemudian yang kedua adalah untuk membedakan perbedaan kayu keras dan kayu lunak itu dari aromanya. Kalau misalkan kalian berada di pemotongan kayu ataupun berada di peracipan kayu, nah kalian hirup aja serpihan ataupun serbuknya itu pasti berbau, dia menyengat keras ya guys ya, menyengat keras. Nah kalau misalkan baunya tajam itu sampai menusuk ke hidung, itu biasanya itu jenis kayu keras. Nah biasanya, cuman nggak semua memang guys, tapi ya patokannya nggak hanya satu itu saja. Makanya Insan beri beberapa pilihan cara menilainya kayu keras atau kayu lunak. Nah jadi itu ya guys ya. Biasanya kalau kayu yang lunak itu tidak terlalu beraroma, biasanya ya aroma kayu seperti biasa tapi nggak ada bau yang mencolok atau yang menyengat. Nah seperti itu. Dan yang ketiga mungkin bisa dilihat dari proses selama pelapukannya guys. Nah seperti yang Insan bilang tadi, kalau misalkan dalam waktu 2-3 hari belum ada perubahan ataupun belum ada tanda-tanda kayu itu mengering, nah berarti itu jenis kayu keras. Ataupun bisa kalian tandai saat kalian kompos. Saat kalian kompos itu biasanya dalam 2 atau 3 hari terjadi perubahan warna juga. Perubahan warna, kalau misalkan berwarna kecoklatan ataupun berwarna kehitaman, nah berarti itu jenis kayu yang lunak. Tapi saat dikompos biasanya nggak terjadi perubahan warna, karena saat dikompos itu ada tambahan air dan kapur, itu biasanya sangat mempercepat proses pelapukan. Seharusnya seperti itu guys. Tapi kalau jenis kayu keras biasanya agak sedikit lama, sudah dikompos 2 hari atau 3 hari itu biasanya belum terjadi banyak perubahan warna. Nah dari segi itu mungkin bisa kalian mengetahui jenis-jenis kayu keras ataupun kayu lunak, apakah jenis kayu itu termasuk kayu keras atau kayu lunak. Mungkin beberapa referensi yang bisa Insan bagikan kepada kalian untuk contoh-contoh kayu keras itu adalah
sejenis kayu mahoni, kemudian kayu jati, kemudian biasanya bahan-bahan yang digunakan untuk kosen bangunan ya guys ya, itu kayu-kayu keras. Karena memang ya itu bagus teksturnya, kemudian ketahanannya dia lebih lama, oleh sebab itu dia banyak digunakan oleh konstruksi rumah, konstruksi bangunan. Sedangkan untuk kayu-kayu yang lunak seperti kayu karet, kemudian kayu sengon, kemudian yang mengandung banyak air itu guys, kayu lunak ya guys ya. Kalau misalkan kayu karet itu dalam 2 ataupun 3 hari aja dia sudah lapuk guys, sudah bagus untuk lock. Kemudian kayu sengon juga seperti itu. Karena kebanyakan tergantung dari domisili kalian, lebih banyak kayu apa yang berada di tempat kalian itu yang dimanfaatkan. Bukan artian kayu keras itu nggak bisa digunakan untuk backlog ya guys, bisa, cuman hanya saja butuh perlakuan khusus. Misalkan saja pengomposannya mungkin harus sedikit lebih lama, kemudian nutrisinya pun mungkin harus sedikit lebih banyak supaya proses penarikan ataupun pertumbuhan pinhead pertama itu lebih cepat. Kemudian proses sterilisasi dan proses inokulasinya juga harus diperhatikan. Nah seperti itu guys, bukan artian kayu keras itu tidak bisa digunakan untuk jamur tiram, hanya saja perawatannya ataupun penggunaannya yang agak sedikit berbeda. Nah kemudian kalau masalah hasil, memang hasil dari kayu keras sudah Insan eksperimenkan lebih bagus. Tapi pertumbuhan awal itu hampir 1 bulan setelah lock penuh itu baru mau tumbuh dia guys. Dan ketahanan lock memang sedikit lebih lama dan hasilnya sedikit lebih banyak. Tapi kalau menurut Insan referensi putarannya itu ya mendingan kayu lunak. Karena apa? Karena dalam satu periode mungkin bisa menghabiskan waktu 4 bulan untuk kayu keras, sedangkan hasil hanya mungkin berbeda sekian on, 1 on sampai 2 on aja. Nggak nyampe terlalu banyak perbedaan yang mencolok. Sementara kalau di kayu lunak itu bisa mencapai 2 periode, walaupun intensitas produksi lebih cepat ataupun lebih sering, tapi ya hasilnya juga lebih banyak. Nah seperti itu guys, jadi itu referensi dari Insan. Buat teman-teman pemula yang masih mau belajar buat backlog, Insan sarankan cari kayu lunak dulu, kemudian dipelajari tutorialnya, diikuti tutorialnya dari channel ini ataupun dari channel-channel lain. Kemudian satu hal yang harus jadi catatan itu guys, gunakan kayu sejenis ya guys. Ini sering Insan utarakan kepada kalian, Insan ucapkan supaya ya mengurangi tingkat ataupun resiko kegagalan untuk pemula. Karena banyak lock yang sudah miselium penuh tapi jamur nggak nongol-nongol ataupun jamurnya tidak maksimal bobotnya, hanya mungkin dalam 1 kali panen nggak nyampe 1 on. Nah itu barangkali mungkin ada salah satu faktor dari penggunaan kayu yang sembarangan ataupun campur-campur. Ada kayu kerasnya, ada kayu lunaknya, ada kayu begerta ataupun kayu apalah. Nah makanya usahakan jangan cari di mebel, tapi cari di peracipan kayu atau pemotongan kayu. Karena biasanya kalau pemotongan kayu yang besar itu mereka udah menyetok kayu sejenis. Nah kalau misalkan kayu jati semua, kemudian kalau kayu karet semua. Nah seperti itu guys, itu untuk meminimalisir tingkat kegagalan ataupun meminimalisir hasil dari yang kurang maksimal. Karena nggak sedikit yang mengeluhkan seperti itu guys, sekali panen tidak sampai 1 on. Setelah dikonsultasikan sama yang jual lock, katanya memang seperti itu, bahkan mereka sampai menanya-nanya nutrisi tambahan. Bisa jadi dengan ditambah nutrisi tambahan ada peningkatan panen, tapi faktor dasarnya itu sebenarnya komposisi utama dalam pembuatan backlog itu harusnya sudah menghasilkan jamur yang standar ya guys ya. Misalkan kalau ukuran lock 1,5 itu harusnya sudah di atas 0,35 on atau 3,5 on, minimal 4 on. Nah seperti itu guys. Nah itu kalau udah di atas 1,5, tapi kalau di bawah 1,5 misalkan timbangan ataupun berat lock 1,2 sampai 1,3, nah itu biasanya locknya standarisasinya menghasilkan jamur 3 on sampai 4 on. Nah itu maksimalnya 4 on, tapi begitupun tergantung dari harga jual lock ya guys ya, harga jual lock dan harga jual jamur. Jadi supaya kalian itu saat memulai usaha kalian meminimalisir tingkat kerugian, kalian harus mengetahui harga locknya berapa, harga jual jamurnya berapa, dan hasil per backlognya berapa. Nah mungkin itu guys
tema video kita pada pagi hari ini. Campur-campur ya guys ya, pembahasannya kesana kemari, tapi semoga ada ilmu yang bermanfaat yang bisa kalian ambil. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan lagi, tulis di kolom komentar di bawah. Kalau pertanyaannya bagus dan panjang jawabannya, nanti akan coba Insan buatkan video. Sedikit masalah kayu yang beracun ya guys ya. Ada juga pertanyaan yang menyerempet tadi malam. Jadi kayu beracun itu apakah bisa membuat jamur beracun? Nah, jawabannya bisa ya guys ya. Hanya saja mungkin racunnya itu ya tidak seracun fatal seperti kita mengkonsumsi terus langsung muntah, langsung pingsan, langsung pening. Nah, mungkin nggak seperti itu, tapi mungkin bisa merusak organ dalam. Karena nutrisi yang dimakan si jamur itu adalah ya sekitar 40-50% itu ya tergantung dari nutrisi yang berada di kayunya guys. Jadi kalau misalkan dalam kayunya itu ada sejenis getah yang beracun yang jika dikonsumsi manusia bisa menyebabkan pusing atau mual. Nah, bisa jadi jamurnya itu juga bisa mengandung seperti itu. Tapi kebanyakan memang kalau untuk jamur tiram misalkan ya, kalau misalkan kayunya itu beracun ya, mereka kemungkinan akan mati sih guys, mereka nggak akan tumbuh. Jadi jangan takut untuk pemula kalau mau mencoba asal kayu. Kalau misalkan kayu kalian itu kayu yang bergetah dan beracun, mungkin ya jamurnya nggak akan tumbuh, coba di kayu lain. Tapi kalau kalian mendapatkan jamur liar mungkin yang tumbuh di kayu, yang mungkin kalian belum pernah konsumsi, kalian mau coba-coba konsumsi, nah itu coba-coba, jangan coba-coba ya guys ya, mungkin agak sedikit berisiko. Bisa jadi kayunya beracun dan racunnya itu bisa terserap ke jamur dan jamurnya juga bisa jadi beracun. Walaupun sebelumnya mungkin kalian nggak pernah keracunan makan jamur itu, tapi ya kalau tumbuh di pohon liar yang kalian nggak ketahui jenis pohonnya ya bisa berbahaya juga. Nah, mungkin itu aja guys, sedikit ringkasan masalah tentang backlog. Kalau ada yang mau ditanyakan tulis di kolom komentar di bawah. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.